warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hai sahabat dari semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Dewi di program Teras Santri. Yang pasti dengan topik yang menarik dan bintang tamu yang tak kalah menarik. Hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, jadi zaman sekarang ini masih banyak pelajar-pelajar, santri-santri, khususnya para remaja yang masih minim literasi. Jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar literasi. Nah, biar ngobrol kita makin asik nih, di samping saya sudah ada bintang tamu. Beliau ini salah satu alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah tahun 2017. Beliau juga lulusan terbaik pendidikan ekonomi di Universitas Gunung Jati Cirebon tahun 2021. Saat ini nih, beliau sedang menempuh magister akuntansi di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Dan banyak juga pendidikan informalnya, salah satunya adalah public speaking class, travel class, Mandarin class, dan YouTube and social media analysis. Dan yang paling menarik ini, beliau adalah juara 1 Putri Duta Baca Jawa Barat tahun 2023. Wah, benar-benar luar biasa sekali ya. Nah, kita bakal tahu nih program apa aja yang udah dibuat untuk meningkatkan indeks literasi dan minat baca di masyarakat. Gak usah lama-lama, langsung saja kita sapa. Ada Mbak Aminatus Solihah di sini. Halo, assalamualaikum Mbak Amina. Waalaikumsalam Mbak Tiara. Mbak Amina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Tiara gimana nih? Alhamdulillah sehat. Gimana nih hari-harinya? Lancar Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, orang mana sih? Aku orang Cirebon. Orang Cirebon. Iya. Lebih tepatnya di daerah Tetangga. Coba Tetangga. tahu nggak di mana? ya? Di mana? Di Kanci, Mbak. Di Kanci. Iya. Oh, berarti deket banget. Kapan-kapan main ya? Boleh. Open house nih. Iya dong. Boleh lah kapan-kapan. Mbak, menurut Mbak Amina sendiri nih, arti literasi itu apa? Oke, arti literasi ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara mengenai literasi nih Mbak, itu nggak sepenuhnya mengenai pendapat yang aku punya kayak gitu kan. Karena pengetahuan-pengetahuan yang aku punya mengenai literasi juga itu berkaitan dengan sumber-sumber informasi yang aku baca sebelumnya. Kita kalau misalkan ngomong literasi nih Mbak secara familiar, pasti berkaitan dengan baca dan tulis kayak gitu. Kita ngomong literasi itu apa sih? Oh, itu baca tulis. Padahal ya Mbak, literasi itu nggak sebatas baca dan tulis aja kayak gitu. Kayak misalkan nih di Kemendikbud mengusungkan literasi itu ada 6. Ada 6 literasi dasar nih ya Mbak. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan juga literasi baca dan keluargaan kayak gitu. Cuma kenapa sih orang-orang itu fokusnya literasi cuma baca dan tulis aja? Karena memang fundamental dari literasi itu adalah baca dan tulis. Jadi kalau misalkan kita mau tarik nih Mbak garis besarnya gitu ya. Garis besarnya, literasi itu adalah sebuah keterampilan, potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengimplementasikan apa yang telah dia baca, apa yang telah dia diskusikan dengan individu yang lainnya gitu Mbak. Jadi sebenarnya literasi itu banyak banget, luas banget gitu. Dari banyaknya literasi itu kita fokus ke literasi membaca ya pada topik hari ini. Nah, apa aja sih manfaat dari membaca? Manfaat dari membaca yang paling saya rasakan itu adalah ketika saya baca nih Mbak, terus tiba-tiba saya merasakan, oh iya, aku nggak tahu ini nih. Aku baca lagi buku lain. Oh, aku juga nggak tahu ini. Jadi situasi di mana aku merasakan bahwasanya aku nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Itu adalah manfaat yang paling aku rasakan gitu. Jadi yang merasakan banget ya, dari yang awalnya belum tahu, jadi gara-gara baca buku jadi tahu gitu. Betul Mbak. Iya, emang iya sih itu. Mbak Tiara suka baca nggak nih? Ya lumayan lah. Saya juga merasakan baca buku tuh sebelumnya nggak tahu jadi tahu itu emang luar biasa sih. Iya, benar banget. Euforianya kan pasti beda ya Mbak. Iya, jadi aku ngerti ini nih gara-gara ini gitu. Bener, luar biasa sekali. Mbak, ini kan alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah ya, dan masih menjadi santri sampai sekarang masih, karena nggak ada mantan santri, nggak ada. Apa hubungannya sih santri dengan membaca? Santri dengan membaca ya Mbak, sebenarnya kalau misalkan keterkaitan antara santri dengan membaca itu sangat erat. Karena aku dulu nih Mbak, waktu pas 2015 sampai 2017 di sini, kita tahu bahwasanya kalau misalkan di pondok itu kegiatannya udah benar-benar paten gitu kan. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi benar-benar ya mengulang setiap hari seperti itu aja. Cuma satu hal yang memang membuat
membuat aku tertarik gitu kan dan berdampak sampai saat ini itu ketika di hari Kamis sampai hari Jumat itu kita diberikan sebuah waktu luang atau diberikan sebuah kebebasan untuk baca buku. Oh iya benar ya kan sampai sekarang masih nggak nih Mbak? Masih kan? Iya, jadi kita selain ngaji kitab, selain kita juga ngaji Al-Quran, itu kita bisa mengeksplorasi kira-kira oh minat aku tuh di sini nih, aku bisa mengeksplorasi minat aku kayak gitu. Nah dulu waktu pas hari Kamis Jumat nih kan biasanya kalau nggak nonton TV, cuci baju, baca novel gitu. Nah aku biasanya baca kayak gitu. Baca tuh sebenarnya nggak mesti harus ABC, nggak mesti Mbak, karena dalam suatu buku itu pasti ada pengetahuannya kayak gitu. Kadang ada aja ya Mbak orang yang bilang oh buku ini lebih bagus daripada buku ini kayak gitu, padahal setiap penulis itu mereka memiliki gagasan utama yang memang akan disampaikan kepada pembaca. Yang mau nulis siapa? Pembaca. Kalau kita nggak baca ya nggak tahu. Benar. Gitu. Jadi ya sih emang sekarang banyak orang yang menilai tuh buku ini lebih banyak dari ini. Book shaming ya? Book shaming benar. Book shaming. Padahal mah kalau setiap buku pasti ada manfaatnya, pasti. Gitu. Mbak ini kan juara 1 Putri Duta Baca Jawa Barat tahun 2023 nih. Boleh diceritakan gak sih dari awal seleksinya sampai menjadi Duta Baca Jawa Barat tahun 2023? Oke, boleh banget lah. Mbak Tiara mau jadi Duta Baca juga nih. Domisili Jawa Barat kan, Mbak? Bukan, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya udah yang Jawa Barat aja berarti ya, Mbak. Karena syarat utamanya berarti domisili Jawa Barat, Mbak, kalau mau jadi Duta Baca gitu. Jadi awal mulanya memang kenapa saya bisa jadi Duta Baca Jawa Barat itu dari zamannya MTS itu kan. Saya emang udah suka baca buku banget, Mbak. Dari gitu. dulu udah suka baca. Iya, gitu. Awalnya enggak sebenarnya, cuma kakak saya tuh selalu beliin buku lagi, tapi saya nggak pernah baca. Sampai tiba-tiba dia nanya gitu, coba dong jelasin buku ini. Saya kaget kan, waduh, saya nggak pernah baca nih, suruh jelasin gimana gitu kan. Iya, istilahnya kan review buku gitu kan ya Mbak. Sampai akhirnya ya udahlah saya ketahuan tuh, akhirnya saya baca buku yang pertama kali saya baca itu bukunya Asma Nadia, Raditya Dika. Ya itu tuh buku-buku yang pertama kali saya baca kayak gitu kan. Sampai akhirnya pas saya udah mulai suka baca kayak gitu kan, oh ternyata seru ya baca buku itu, ternyata baca buku ini kita tahu ini, baca buku ini kita tahu ini juga kayak gitu kan. Rutin tuh baca buku sampai akhirnya saya tertarik untuk nulis. Kayak gitu. Jadi alurnya itu saya suka baca dulu kayak gitu kan. Akhirnya setelah itu saya nulis dan bergerak di bidang literasi kayak gitu. Jadi saya gabung di komunitas literasi, kegiatan sosial dan juga pengabdian masyarakat. Nah, selama hampir 4 atau 5 tahun ya saya di bidang literasi itu, akhirnya saya tertarik nih untuk ikut ke Duta Baca kayak gitu kan. Tujuannya ya semua sistem ataupun personal branding yang udah saya buat nih itu bisa bermanfaat juga untuk orang lain kayak gitu Mbak. Nah setelah saya ikut Duta Baca kayak gitu kan, sebelum ke Jawa Barat nih Mbak, itu kita harus jadi Duta Baca kota kabupaten dulu step by step ya? Step by step dulu gitu, karena nggak bisa langsung ke Duta Baca Jawa Barat, karena pas di tahun 2023 ini syarat utamanya itu kita harus jadi Duta Baca dari kota kabupaten, baru setelah itu naik ke Jawa Barat. Iya, nah di Jawa Barat itu ada banyak banget seleksinya Mbak. Kayak gitu, kita bersaing dengan 27 kota kabupaten. Lumayan ya, lumayan banget, menguras tenaga dan pikiran. Kayak gitu. Nah, akhirnya kan di situ ada seleksi-seleksi tuh, ada seleksi tes tulis, ada wawancara juga, kayak gitu kan, dari 30 besar, terus lanjut ke 10 besar, kayak gitu, lanjut sampai ke 6 besar dan 3 besar gitu Mbak. Jadi dari 27 tuh ke 10 ke 30 besar, 30 dulu. Iya, berarti 10 besar. Ini berarti besar. Harus masuk itu ya? Iya, betul banget, Mbak. Lumayan gitu. sih, lumayan. Jurinya juga, waduh, Masya Allah banget. Masya Allah banget. Bener, gak lumayan sih emang. Iya, bener banget. Sangat apresiasi sih. Jadi perjalanannya menjadi duta baca berarti berawal dari hobi ya? Berawal dari hobi dan juga kebiasaan waktu di pondok. Oh iya. Gitu. Hobi, kebiasaan, tingkat komunitas dulu ya, komunitas juga, tingkat kabupaten, lalu Jawa Barat. Betul banget Mbak Tiara. Mbak Mina jadi duta baca kan karena emang hobinya membaca. Saya hobinya lumayan baca, jadi duta lumayan baca. Nanti saya yang buat ya Mbak. Duta lumayan baca. Duta lumayan baca. Belum ada juga kan? Jadi first gitu, pertama. Iya benar, first time. Mbak nih,
Kan zaman sekarang banyak ya remaja-remaja yang masih minim literasi khususnya membaca. Iya, betul banget, Mbak. Pendapat Mbak Aminah sendiri mengenai minimnya literasi di kalangan remaja itu gimana? Sebenarnya sangat disayangkan ya Mbak, kalau Iya. misalkan kita di era digital kayak gitu kan, udah 4.0 kayak gitu Iya. kan, abad 21 juga kalau misalkan kita mau bahas, tapi ternyata kita masih menemukan ada orang yang mau baca tuh ogah gitu kan. Iya, atau kalau misalkan dia pengen baca tapi dia menanya kayak gini, Mbak aku tuh pengen baca tapi Iya. aku bingung mau baca apa, kayak gitu kan. Gak tau berarti mulai dari Iya, mana mulai ya? dari mana, tips triknya gimana, kayak gitu kan. Nah, dari kebingungan itu, akhirnya kan jadi masalah kan, Iya, ketika iya. dibiarkan aja, Kendalanya ya udah, ya. akhirnya semakin minim tingkat literasinya dan juga bacanya, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan lihat ada orang yang masih belum punya minat baca yang bagus, kayak gitu kan, kalau menurutku dia itu bisa baca dari hal apapun itu, Mbak. Kayak misalkan nih kita baca caption, kayak gitu kan. Jadi baca itu kan nggak mesti dari buku fisik, ada buku digital Iya, sekarang, banyak ya, bahkan banyak. ada audio juga kan, ada audio book dari apapun yang kita suka, mulai dari situ sampai akhirnya nanti bertahap kayak gitu kan, baca ini, dan akhirnya dia suka untuk baca buku, kayak gitu, Mbak. Jadi berawal dari hal-hal kecil ya Iya, sebenarnya. dari hal yang sederhana dulu, iya. karena kalau misalkan langsung aku pengen baca kayak gitu kan, langsung direkomendasikan bacaan-bacaan yang berat kayak gitu Iya. kan, mau bacanya aja susah, pas bacanya pusing kayak gitu Iya, kan. Ya pasti, udah, pasti. akhirnya nanti nggak jadilah, udahlah tutup lagi bukunya, ini buku apaan sih, kan kayak gitu, Mbak. Jadi step by step ya, berarti emang diri saya juga kan lumayan suka baca Iya. ya. Jadi harus berawal dari hal kecil, mulai dari niat, mulai dari hal kecil dan juga Bener dorongan banget, sih ya bener sebenarnya, banget, semangat Mbak. Dan dari lingkungan juga Iya, sebenarnya, benar-benar. Jadi lingkungan sangat mendukung itu. kalau kita udah baca dari hal kecil terus gak ada dorongan dari yang lainnya, jadi malas gitu ya. Iya, ngapain bener. gitu. Jadi kuncinya adalah niat Iya, dari hal-hal kecil dan dorongan, semangat dari iya, bener. lingkungannya. Jadi nanti saling berkolaborasi gitu. Setuju, setuju. Jadi guys, Mbak Aminah ini punya prinsip nih, selama dunia masih berputar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kebermanfaatan untuk sesama adalah nyawa dari setiap pengetahuan. Nih, saya setuju banget nih sama prinsip Mbak Aminah ini. Nah, Iya. Mbak boleh dijelasin nggak sih makna dari prinsip Mbak ini? Boleh banget, masa nggak boleh, Mbak? Dijelasin, Apalagi Mbak. Mbaknya udah setuju. Setuju gitu banget kan. nih. Kayak Terdepan nih gitu. saya nih. Jadi yang perlu digarisbawahi itu mungkin mengenai kebermanfaatannya ya Mbak, kayak gitu kan. Tadi selagi bumi masih berputar, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Iya. Termasuk saya ada di sini sama Mbak Tiara, itu adalah proses belajar dan juga proses kebermanfaatan saya terhadap pengetahuan Iya. dan juga pengalaman yang saya dapatkan ketika di Nadwatul Ummah. Jadi intinya kayak gitu, Mbak. Ketika kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, ya udah jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan yang lain, kayak gitu. Karena kan ada istilah ilmu yang kita bagi tuh nggak akan pernah berkurang. Iya, Kayak gitu iya, kan, bener, Mbak. bener, Bener bener. banget Malah kan? makin bertambah. Makin bertambah, kayak gitu. Oh, jadi Filosofinya filosofinya gitu. gitu ya. Jadi saya jadi tahu nih. Saya jujur saya paling setuju nih dengan Mbak Aminah ini. Mbak ini kan udah mengarang satu buku ya, ini Iya. salah satu buku karya Mbak Aminah. Dan kalau boleh tahu nih, inspirasi awal Mbak Aminah menulis buku itu, dan boleh nggak sih bagilah trik-trik menulis buku? Spill Boleh, gitu. spill ya, spill. Generasi spill. Spill dong triknya. Sebenarnya saya bikin buku itu cukup lama, Mbak. Dari saya Alia kelas 1 ya, dari Alia kelas 1 kayak gitu. Dulu tuh saya awalnya nulis di Wattpad. Mbak suka baca Wattpad kan ya? Suka. Awalnya saya nulis di Wattpad kayak Autor ya gitu dulu kan. ya? Karena emang kalau misalkan baca sama nulis itu nggak bisa dipisahkan kayak iya, gitu. iya. Kita baca nih, pasti kan banyak kosakata yang kita punya, Iya, benar, banyak benar. diksi-diksi yang kita punya kayak gitu. Karena akhirnya ada dorongan, kayaknya seru deh kalau aku nulis kayak Iya, gitu iya, kan. benar, benar. Karena dulu itu aku kurang suka untuk curhat ke orang kayak gitu. Jadi aku curhatnya ke buku. buku, Iya. jadi nulisnya Mungkin di teman-teman buku ya. angkatanku yang di 2017 itu, Iya. mereka pasti hafal banget. Aku kemana-mana kalau misalkan ngaji, pasti bawa binder catatan buku-buku aku kayak gitu, gitu. buku Karena diary. kan kita nggak boleh bawa HP ya, Mbak, Iya, dulu benar, kayak benar, gitu. benar. Jadi aku nulisnya di binder kayak gitu. Aku nulis di binder dari aku kelas 1 Alia itu kan, sampai akhirnya di tahun 2020 aku terbitkan, dan ini udah cetakan ketiga. Ketiga. Apa aja tuh yang udah dicetak? Iya. Wah, luar biasa. Gitu, Mbak. Salah satu buku yang dicetak ini ada Rubik, terus apa lagi? Iya, jadi Rubik semua, cuma dia udah Rubik 3 kali semua. cetak Oh, gitu. gitu. Iya, dari 2020, terus 2021, sama 2023 kemarin cetak lagi. luar kayak gitu. biasa. Jadi awalnya tadi dari kegemaran aku untuk baca kayak gitu kan, sampai akhirnya aku punya minat kayak gitu Iya, kan. Ini niat seru ya. nih kalau aku nulis kayak gitu kan. Karena emang kalau menurutku itu
kebebasan kita dalam berekspresi itu dalam menulis kayak Dalam gitu kan. menulis. Kita nggak bisa pura-pura kayak Iya, gitu kan. iya. Kita punya perasaan apa kayak gitu kan, ya udah tulis aja. Jadi kita gitu. jujur sama perasaan. Iya, ya, bener ya. banget Mbak gitu. Gitu. Berarti awalnya sih, awal dari semua awal adalah hobi. Hobi. Bener banget, iya. Jadi dari hobi itu menjadi luar biasa ini. Iya. Hobi, Jadi kita niat, harus perhatiin hobi kita ya Mbak ya. Iya. Berawal dari hobi, terus punya keniatan dan minat buat menulis dan jadilah buku Rubik ini. Wah, Bener banget Mbak. luar biasa sekali Mbak Aminah, jadi panutan saya. Mbak, boleh gak sih kasih pesan-pesan buat anak muda agar gemar membaca biar jadi duta baca nih kayak Mbak Aminah? Next generation. Iya, generasi gitu ya Mbak ceritanya. Oke, jadi biar kita bisa suka buat baca gitu kan. Aku juga kayaknya sering banget bilang kalau misalkan lagi di forum-forum kayak gitu kan. Kuncinya 2 kayak gitu. Yang pertama itu mulai dari apa yang sedang kita butuhkan dulu. Kayak misalkan nih Mbak Tiara itu butuh informasi mengenai sejarah kayak gitu kan. Kadang kan kita ada alternatifnya nih Mbak. Apakah dari YouTube, apakah dari Instagram atau dari buku. Nah, coba nih kita coba satu-satu kayak gitu. Karena kan kita udah butuh. Kadang orang kalau misalkan udah butuh ya udah. Apapun itu pasti harus dijalanin ya. Iya kan? Karena kita butuh. Iya. Nah, itu yang kedua itu dari permasalahan yang terjadi dalam diri kita itu apa. Kayak misalkan Mbak Tiara lagi galau nih masalah cinta kayak gitu kan. Coba deh Mbak Tiara baca buku-buku puisi atau baca buku-buku novel kayak gitu kan. Nanti kan ketika kita baca, ternyata ini relate nih dengan kita tuh kayak gitu kan. Aduh, aku merasa terwakili. Bener. Ketika ada perasaan seperti itu bakal mendorong minat baca kita. Kayak gitu. Nah, terakhir banget ketika kita udah punya dan udah sadar apa kebutuhan kita, kayak gitu kan, bagaimana permasalahan kita, konsisten. Kayak gitu. Iya. Jadi baca buku itu nggak mesti banyak dan nggak mesti lama, Mbak. Yang penting konsisten. Kayak misalkan dalam sehari nih kita bikin jadwal, oke nih, aku harus baca dalam sehari 5 menit kayak gitu kan. Pokoknya nggak usah banyak-banyak, 5 menit, yang penting konsisten setiap hari baca kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita konsisten itu bakalan lebih mudah juga untuk menyerap informasinya gitu Mbak. Berarti berawal, ya bener sih, berawal dari hal-hal yang kecil dulu. Bener banget Mbak, step by step. Iya sih, kayak bener. gitu kan, nggak mungkin langsung di anak tangga. Iya sih, bener. Terbang juga kan butuh proses. Bener. Berarti kan tadi kan Mbak bilang konsisten dari 5 menit, berarti 5 menit di jangka berapa waktu, terus nambah lagi durasi lagi gitu. Iya, itu fleksibel ya Mbak. Kadang ada orang yang baca itu sampai 10 menit, 1 jam, sampai 8 jam. Itu tergantung dengan kenyamanan kitanya aja kayak gitu. Karena kan yang tahu diri kita sendiri gimana ya diri kita juga kan kayak gitu. Bener. Nyamannya baca jam berapa lama, dan di waktu-waktu yang apa nih kayak gitu kan. Apakah ketika baca itu harus di tempat yang sepi, atau dia bisa juga baca di area-area umum kayak di stasiun, di sekolah kayak gitu, tuh beda-beda pasti Mbak kayak gitu. Berarti harus kenali diri kita. Iya, dan harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu nanti. Bener. Tapi itu kan banyak kayak ada kendala nih dari orang-orang juga. Kalau misal baca tuh ngantuk. Iya. Itu cara matisnya gimana ya? Diri saya sendiri kalau gitu. baca ngantuk gitu kan. Biasanya itu ada 2 faktor Mbak. Ada karena emang dia lagi ngantuk kayak gitu kan, atau dia kurang tertarik dengan bacaannya. Makanya kenapa tadi di awal aku bilang ketika kita mau baca, coba dari bacaan yang kita suka, dari permasalahan yang terjadi. Ketika kita merasa relate, kita akan fokus nanti kayak gitu. Penasaran gimana ya endingnya kayak gitu kan. Iya, benar. Gitu. Kadang juga kan ada anak pengen mulai baca nih, pengen novel, tapi pelajaran buku pelajaran itu, padahal kalau semisal kita dari hati kita tuh nggak pengen buku pelajaran itu, pasti ngantuk gitu. Ya. Berarti harus dari apa yang kita suka sih. Bener, dan niat ya. Dan niat kayak gitu. Dan cobain dulu. Dicoba ya. Nah guys, semua berawal dari niat dan konsisten terhadap hal-hal kecil. Dan yang paling penting nih, sesuai dengan prinsip Mbak Aminah, adalah jangan pernah berhenti untuk belajar dan memberi manfaat bagi orang lain. Nah, dari Mbak Aminah ada closing statement gak nih? Ada. Apa tuh? Kasih tahu pemirsanya. Oke, jadi closing statement dari aku, semuanya itu nggak ada yang serta-merta terbentuk begitu aja. Pasti butuh proses. Dan ketika kita punya gagasan, kita punya inovasi, itu jangan pernah sungkan-sungkan untuk berkolaborasi. Nah, buat teman-teman santri semua nih, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Yang paling penting itu adalah subscribe apa? Channel YouTube Nadwatul Ummah. Dan jangan lupa, program ini didukung oleh Alifatur. Mau umroh nyaman, Alifatur solusinya.
Saya Mutiara Dewi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.